Assalamualaikum Mbak Soleh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, doa jenengan saya sehat-sehat saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Soleh terkait sudah meluangkan waktu untuk saya untuk memenuhi tugas saya di calon guru penggerak angkatan 8 ini. Saya mendapatkan tugas di bagian alur merdeka demonstrasi kontekstual. Ini saya harus mewawancarai atasan atau kepala sekolah di tempat saya ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai pimpinan. Ya, kalau memang itu merupakan kewajiban bagi Bu Indah untuk melengkapi tugas-tugasnya sebagai CGP, saya sebagai pimpinan kapan saja siap untuk berdiskusi atau untuk meluangkan waktu untuk dengan Bu Indah untuk apa yang dibutuhkan. Terima kasih Pak untuk dukungan penuhnya terkait dengan pelaksanaan PGP saya. Bisa kita mulai nggih Pak? Selama menjadi kepala sekolah, apakah Pak Soleh pernah menangani kasus di dalam situasi dilema etika atau bujukan moral? Sebagai pimpinan di suatu lembaga, yang jelas kasus-kasus itu memang sering terjadi. Yang jelas pernah mengalami menangani kasus semacam itu, yang jelas pernah. Kalau misalnya memang pernah mengalami, karena memang di lembaga itu kasusnya juga situasinya kompleks ya Pak. Kalau pernah mengalami, bagaimana Pak Soleh dapat mengidentifikasi kasus-kasus tersebut yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau ada kasus semacam itu, misalnya dilema etika, itu dalam menangani kasus semacam itu saya melihat dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah barang tentu benar melawan salah atau bujukan moral. Namun jika masih bisa dikatakan benar melawan benar dan tidak melanggar hukum, maka masalah tersebut adalah merupakan dilema etika. Dalam mengambil keputusan ya kita berdasarkan mufakat, musyawarah dan mufakat gitu. Kemudian selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Dalam hal ini kalau sama-sama benar berarti kasusnya adalah dilema etika, ya Pak. Kalau ada kasus semacam itu, selama ini untuk menyelesaikan kasus semacam itu saya melakukan identifikasi kasus dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang mana yang paling benar dan keputusan tersebut menguntungkan banyak orang atau tidak merugikan salah satu pihak begitu. Memang keputusan sebagai pimpinan itu tidak boleh ya Pak kalau menguntungkan hanya pada satu pihak. Ya, yang jelas berarti begitu. Kan harus berpihak pada semuanya, saling untung semuanya, tidak ada yang dirugikan. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Pak Soleh lakukan selama ini untuk menangani kasus-kasus atau mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut? Untuk mengambil keputusan dari kasus-kasus tersebut, saya mengambil langkah-langkah yang dilakukan. Saya mengambil langkah-langkah yang saya lakukan itu untuk menentukan pertama kali menentukan penyebab permasalahan tersebut. Kemudian setelah menentukan penyebab permasalahan tersebut, saya
menentukan siapa yang terlibat di dalamnya itu, di dalam kasus tersebut, kemudian menanyakan kepada orang-orang yang terdekatnya, kemudian berdiskusi dengan warga sekolah, kemudian membuat beberapa solusi keputusan, kemudian menimbang lagi dari berbagai sudut pandang sebelum kami memutuskan atau mengambil solusi, begitu. Oke. Kemudian dari hal-hal tersebut, apa saja hal yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap efektif untuk mengambil keputusan itu, yang jelas saya melakukan analisis, kemudian menentukan solusinya, menyesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, serta mengedepankan kepentingan umum atau solusi tersebut bermanfaat bagi banyak orang dan baik secara jangka panjang maupun jangka pendek, begitu. Oke. Berarti paradigmanya kita juga memandang dari sudut pandang jangka panjang dan jangka pendeknya, Gitu, Pak. ya, gitu. Oke. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang saya anggap menjadi tantangan dalam mengambil keputusan itu adalah mencari keputusan yang terbaik, Supaya bisa menguntungkan gitu. karena keduanya merupakan masalah yang sama-sama benar. Iya. Dalam mengambil keputusan itu harus menguntungkan kedua belah pihak, dan kami berusaha untuk tidak merugikan salah satu pihak, begitu. Iya. Itu yang menjadi tantangan saya Oke. dalam mengambil keputusan. Jadi yang jelas mencari keputusan yang terbaik itu Untuk yang kedua belah pihak. yang Untuk kedua belah pihak, semuanya, supaya keduanya tidak merasa dirugikan. Nah, itu yang menjadi tantangan saya, bagaimana untuk mengambil keputusan yang terbaik dan dianggap bijaksana, begitu. Oke. Pertanyaan selanjutnya, Pak, apakah Pak Soleh selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal menyelesaikannya? Maksudnya kalau menyelesaikan di tempat itu saat itu juga, atau butuh jadwal yang telah ditentukan untuk menyelesaikannya? Kalau misalnya ada jadwal, itu bentuk atau prosedurnya seperti apa yang jenengan jalankan? Untuk menentukan masalah itu kan ada yang ringan, juga ada yang berat, gitu saja. Okay. Untuk masalah yang ringan itu biasanya langsung saya putuskan Saat itu juga. Jadi kalau masalah itu ringan, tidak begitu berat, itu langsung saya putuskan di tempat saat itu juga. Tapi jika masalah itu berat, maka saya melakukan sesuai langkah-langkah yang disebutkan di nomor 3 tadi itu. Yang mengidentifikasi siapa yang terlibat, kasusnya apa dan sebagainya, itu seperti itu. Kemudian dalam pengambilan keputusan tersebut, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan yang selama ini untuk mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Dalam mengambil keputusan, karena keputusan itu harus keputusan terbaik dan bijaksana, maka saya tidak boleh gegabah untuk memutuskan secara pribadi. Jadi saya selalu mengajak warga sekolah, terutama guru-guru, warga sekolah, guru-guru, stakeholder, atau wali murid, atau orang-orang yang mempunyai kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan.
Jadi banyak yang membantu dalam mencari alternatif solusi tersebut. Jadi saya Tidak tidak sendirian. untuk. Oke. Jadi butuh banyak pihak untuk memutuskan solusi atau mengambil keputusan atau solusi tersebut. Tetap berkolaborasi ya Kolaborasi Pak. dengan yang lainnya. Oke. Kemudian dari semua hal itu yang telah jenengan sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran atau hikmah apa yang dapat jenengan petik atau jenengan ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika? Yang pelajaran yang mungkin yang dapat saya ambil, mungkin pelajaran itu menurut saya loh ya. Okay. Menurut saya mungkin yang dapat saya ambil dari kasus-kasus seperti itu dan cara penanganan seperti itu, maka saya mungkin menjadi lebih bijaksana. Ini menurut saya ya. Mungkin saya menjadi lebih bijaksana dalam menganalisis sebuah permasalahan untuk dijadikan pertimbangan menentukan solusi yang tepat dan terbaik begitu. Mungkin itu saja mungkin yang dapat saya ambil pelajaran dari penanganan kasus-kasus semacam itu. Menurut perkiraan saya seperti itu. Oh, okay. Demikian Pak, terima kasih wawancaranya telah selesai. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara saya. Semoga tugas-tugas saya ini bisa terlaksana dengan baik dan mendapatkan nilai yang memuaskan. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ren. Waalaikumsalam Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walaupun dalam kondisi batuk dan flu ini. Iya, memang lagi musim Pak, batuk sama flu sekarang. Anak-anak di sekolah juga banyak yang absen sepertinya karena gitu. batuk dan pilek ini. Tumben. Ada kesibukan Pak hari ini? Untuk saat ini kita menyiapkan ANBK Bu, persiapan ANBK. Gitu. Kalau saya mau meminta waktu sebentar, kira-kira bagaimana Pak? Karena saya ada tugas untuk mewawancarai kepala sekolah gitu. Insya Allah siap. Terima kasih Pak atas peluangan waktunya. Gini, saya mau tanya tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan yang biasa digunakan oleh kepala sekolah atau pimpinan. Kira-kira di lembaga jenengan ini pernah atau tidak nggih menangani kasus yang berhubungan dengan dilema etika atau bujukan moral? Apalagi dalam akhir-akhir ini, ya pernah Bu. Kasus-kasus seperti itu pernah. Oh gitu nggih. Ya. Itu berhubungan dengan siswa atau dengan guru Pak? Biasanya seperti itu. Mayoritas ini berhubungan dengan siswa. Nggih, masih siswa nggih. Baik Pak, kemudian dari kasus-kasus yang pernah jenengan tangani itu, bagaimana jenengan dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Membedakannya jenengan itu biasanya bagaimana? Oh itu. Untuk kasus ini kita melihat bahwa kasus dilema etika itu benar lawan benar. Merupakan situasi yang terjadi ketika kita harus memilih Bu ini. Iya. Memilih semuanya benar, yang kita pilih itu semuanya benar. Ini repot juga kita. Sedangkan untuk bujukan moral ini benar melawan salah. Ini pun seringkali menjadi dilema juga bagi kepala sekolah. Iya. Karena semuanya serba sulit dengan perasaan-perasaan kita, juga dengan
kondisi anak-anak untuk saat ini ataupun dengan untuk keluarga besar di lembaga itu sendiri. Oh. Itu Bu, biasanya gitu. Oke. Kemudian ini Pak, bagaimana jenengan menjalankan pengambilan keputusan di sekolah ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Berarti di sini kalau mengandung sama-sama benar kan dilema etika, nggih. Nggih. Ini termasuk dalam dilema etika. Ya ini banyak hal yang perlu kita pertimbangkan. Maka itu sebelum keputusan ini diambil dalam kasus dilema etika ini terlebih dahulu melakukan pengumpulan fakta yang terjadi, data-data yang ada, siapa-siapa yang terlibat. Juga kita menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan dan melihat lagi keputusan itu. Paling tidak kita bisa merefleksinya. Oh gitu, oke. Kalau seperti itu ada itu seperti ini Pak, ada di konsep pengambilan dan pengujian keputusan itu ada hal-hal yang seperti itu. Berarti Anda sudah menerapkannya, nggih? Ya, kita mencoba untuk tidak keluar dari real atau pokok aturan yang ada itu, Bu. Supaya nanti ini keputusannya tidak sepihak. Bener, nggih. Kemudian Pak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa jenengan lakukan selama ini? Prosedur dalam pengambilan keputusan itu ya. Tentang pengambilan keputusan itu seperti apa? Langkah-langkah yang kita lakukan dalam mengumpulkan fakta, yang dimana menentukan, menganalisis benar dan salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus melihat keputusan kembali. Jadi keputusan itu kita lihat kembali, bolak-balik direfleksi. Iya, dan direfleksi kembali supaya tidak ada kerugian ataupun merugikan salah satu pihak. Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya nih Pak, hal-hal apa saja yang selama ini jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang jenengan anggap efektif dalam pengambilan keputusan. Langkah-langkahnya yang dilakukan adalah mengumpulkan fakta, yang dimana menentukan, menganalisis benar salahnya, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan lagi-lagi harus mengumpulkan, melihat kembali dari segi keputusan itu, dan dengan menelaah siapa-siapa yang terlibat, sifat yang sangat urgent atau penting atau mendesak, dan setidaknya kasus dilema etika ini bisa kita pengambilan solusinya ini tanpa ada kecanggungan dan keraguan. Menurut saya seperti itu. Oh, okay. Terus kemudian dalam pengambilan keputusan itu, apakah selama ini ada tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jika ada tantangan, itu kira-kira tantangannya apa, Pak? Tantangan ini loh, Bu, yang kita sangat gimana ya? Memutuskan ini benar-benar putusan. Ya sudah ini dilema ya, memang putusan yang sangat dilema bagi kami. Tantangan dalam pengambilan keputusan kasus dilema ini, masalah tersebut mempunyai nilai yang sama. Masalahnya itu. Sama-sama benar. Sama-sama benar. Sama-sama penting. Urgent, Tetapi harus ada yang didahulukan. Serta adanya peraturan-peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah pentingnya adalah nilai rasa yang harus kita utamakan. Ini
Yang menjadi kendala ya kembali lagi ke rasa itu tadi. Nggih. Kami yang biasa kami lakukan seperti itu. Nggih. Kemudian Pak, dalam pengambilan keputusan ini, apakah jenengan itu memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat saat itu juga tentang permasalahan itu, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Jadi kalau misalnya kasusnya seperti ini, dijadwalkan kapan baru diselesaikan, atau diselesaikan pada saat itu juga di tempat itu juga. Kalau memang seperti itu, bentuk atau prosedur seperti apa yang jenengan jalankan? Dalam pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak pernah atau tidak mempunyai jadwal khusus. Yeah. Karena masalah ini muncul biasanya tidak bisa diprediksi kapan datangnya. Jika masalah itu ringan, biasanya akan langsung ditangani. Yeah. Tetapi jika masalah itu berat, maka kami akan lebih dahulu bermusyawarah. Musyawarah itu perlu, Bu, Yeah. untuk menjaga keharmonisan lembaga. Yeah. Biasanya saya berkomunikasi, berkontekstual dengan wakasek yang ada. Yeah. Terlebih dahulu ya dengan guru-guru yang lainnya yang dianggap sepuh, yang dianggap bisa membantu kami menyelesaikan masalah itu, bersama orang tua, wali murid ya, kalau memang itu perlu, juga bersama komite sekolah. Ini yang biasanya kami lakukan. Oke, berarti melalui musyawarah dan diselesaikan saat itu juga, nggih Pak, tidak mengulur-ulur waktu. Tidak mengulur-ulur Oke, waktu, tidak mengulur-ulur tapi kita tidak Sembarangan. keluar dari Oke. ya tetap bermusyawarah. Oke. Itu intinya di situ. Kemudian, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu jenengan dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Kalau misalnya ada yang membantu, pihak-pihak yang terlibat itu siapa saja? Faktor-faktor apa saja juga yang mempengaruhi? Nah, ini yang menjadi, makanya kami mengutamakan musyawarah itu tadi. Oke. Semuanya membantu. Ya, pembelajaran yang biasa saya ambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum pengambilan keputusan harus banyak sekali menganalisis kasus yang ada, banyak pertimbangan setiap keputusan ya. Pasti tidak mungkin membuat semua pihak ini yang terlibat ya tidak terpuaskan ya, ada yang tidak terpuaskan. Semua harus menghormati serta melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Tetapi karena ini yang penetapan ini atau menetapkan keputusan itu kan lewat musyawarah. Iya. Nah, musyawarah bersama inilah yang menjadi kekuatan atau sumber kami untuk faktor yang mempermudah gitu. dalam Intinya pengambilan di situ. keputusan. Cuma keputusan musyawarah ini yang mempermudah keputusan yang bisa diterima oleh semuanya. Iya. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat jenengan petik atau hikmahnya itu apa dari pengalaman pengambilan keputusan itu? Hikmah atau pembelajaran yang diambil apa? Ya, yang pembelajaran yang kami dapat, kebersamaan ini tetap terjaga. Okay. Karena tidak ada yang walaupun tidak ada yang tidak terpuaskan, tapi paling tidak kalau itu sudah diamini oleh teman-teman atau kru musyawarah itu, yang jelas bisa menerima dengan lapang dada. Ya, pembelajaran itu berarti kami bisa menyikapinya lebih dewasa. Ini pembelajaran yang ada, Bu. Okay. Terima kasih Pak, waktunya, wawancaranya sudah selesai. Ini semoga bisa membantu saya dalam menyelesaikan tugas-tugas di PGP saya. Ya, sukses selalu, Bu. Amin. Semoga apa yang panjenengan lakukan untuk saat ini
berguna bagi panjenengan sendiri juga utamanya, karena panjenengan ini guru, anak-anak bangsa ini bisa pandai, dalam arti pandai dalam ilmu, juga punya etika yang tanpa kita harus menyelesaikan yang menjadikan dilema ini. Oh iya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.